Oke, teman-teman, hari ini gue akan membahas mengenai apakah mungkin budget yang dimulai dengan uang 100 ribuan itu bisa menghasilkan miliaran. Karena gue sudah berkali-kali gitu ya membantu teman-teman yang baru banget mulai. Ini lumayan bosen sih sebenarnya gue ngebantu teman-teman yang baru banget mulai sampai mencetak mereka-mereka yang sudah bisa menghasilkan ratusan juta per bulan, bahkan sudah ada yang revenue-nya sampai miliaran kayak gini. Nah, ini seperti apa blueprint-nya. Jadi hari ini gue akan coba bantu teman-teman gitu ya. Dari awal banget nih, kita akan mulai dari awal gitu ya. Untuk bisa mendaki ke bukit ini, biar teman-teman juga bisa menghasilkan profit yang banyak dari Meta Ads, terlepas dari apapun itu produknya. Mau itu produk fisik, produk digital, teman-teman wajib mempelajari blueprint ini. Dan hari ini makanya that's why gue pengen share ke kalian apa aja sih yang akan kalian hadapi sehingga di akhir video kalian sudah siap atau ready atau sudah teramunisi gitu ya dengan senjata-senjata yang gua harap kalian bisa pakai untuk mendaki agar bisa dapat profit yang maksimal lewat Meta Ads ini, oke? Okay? So, Meta Ads Blueprint apa aja yang akan kita pelajari, kita mulai langsung aja, oke? Okay? Nah, untuk teman-teman yang mulai dari nol gitu ya, ini adalah teman-teman yang mau naik gunung gitu ya. Mereka ini tidak tahu gitu ya, apa yang harus mereka lakukan ketika menghadapi sungai yang pertama gitu ya. Biasanya kalau ada sungai ini apa sih? Nanti, becek gitu ya, problemnya masih kecil ya, becek, habis itu agak dalam lah ya, agak dalam, mesti agak berenang. Tapi tenang, sungainya ini kecil gitu loh, sungainya nggak panjang. Nah, teman-teman cuman butuh sedikit doang untuk bisa mendapatkan profit di sini ya. Ini gue bilang di sini, ini orang-orang yang sudah profit ya, mereka sudah berkemah di sini gitu ya dengan santai dan menikmati makanan-makanan gitu ya. Nah, sedangkan di sini ini adalah tempat di mana setelah melalui sungai dan sudah bisa profit, ini kita bilang ini profit ya. Nah, ini akan ada sungai dan juga hutan, ada sungai lagi yang lebih besar ya di sini ya. Kalau kita lihat teman-teman, ini teman-teman sedikit aja belajar, teman-teman bisa dapat profit maksudnya. Sedikit aja belajar gitu ya, bisa dapat profit. Nah, ini lebih besar gitu ya belajar. Nah, profitnya lebih mantap lagi di sini teman-teman. Lebih oke lagi nih. Profitnya lebih plus 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 nih kalau teman-teman bisa melewati sungai dan hutan di bagian ini. Oke? Nah, kita masuk dulu ke problem yang pertama gitu ya. Jadi teman-teman, problem yang pertama ini ketika mau mulai, teman-teman itu sebenarnya nggak perlu banyak-banyak kayak mendalami technical segala macam karena yang teman-teman perlukan itu adalah bisa pasang ads, ngerti pasang ads, habis itu teman-teman ngerti bikin konten iklan, bisa pasang ads, bisa bikin konten iklan, bisa bikin landing page. Ya, jadi cuman butuh ini aja. Ya, tentunya udah punya produk ya. Ini katakanlah orang yang sudah punya produk ya, terlepas dari produk fisik ataupun produk digital. Nah, teman-teman ngerti pasang ads gimana sih gitu ya. Habis itu konten iklan tuh cara bikinnya gimana sih yang profit gitu ya. Bikin landing page yang profit gimana sih. Nah, ini semua udah gua tuangin di Meta Ads Framework ya. Jadi, teman-teman kalau akses ini udah langsung dapat ketiga ini. Satu, dua, tiga ini udah bisa langsung jalan, teman-teman bisa langsung profit pastinya gitu ya. Nah, ini kenapa gue bilang pastinya, karena memang yang lain juga udah cobain dan sudah banyak testimoni juga. Jadi, kalau teman-teman cuma mau, oke, gue mau mulai perjalanan profit lewat Meta Ads di sini, gitu ya. Tentunya mimpinya bisa profit ratusan juta, miliar lewat Meta Ads di sini. Terus gimana nih? Ada sungai yang pertama, gue harus ngapain? Ada batu-batu yang pertama agak becek sama agak dalam dikit. Jadi teman-teman tinggal pakai ini gitu ya, pakai gue punya framework di sini. Udah, lu bisa berkemah dengan profit ya, oke lah, lu bisa dapat 500 ribu per hari, itu udah pasti tuh. Terus 1 juta per hari, terus at least teman-teman 50 juta per bulan, gue yakin teman-teman sudah bisa mendapatkannya, gitu ya. Kalau teman-teman mempelajari Meta Ads Digital Selling Framework ini dengan benar, oke? Kalau teman-teman udah ngedalamin ini, teman-teman silakan boleh berkemah di sini ya, menikmati profit santai gitu ya. Banyak orang, ini pilihan ya, banyak orang yang ketika mau scale, oh gue mau udah dapat profitnya, gue mau scale nih,
gue pengen bertarung lagi nih gitu ya. Gue nggak puas dengan 50 juta per bulan doang. Gue pengen 100, 200, 300 per bulan. Ada sungai dan hutan yang baru, tantangan baru lah ya gue bilang ya, yang teman-teman perlu lewati di sini. Yang nggak bisa nih cuman kayak gini dong. Senjata ini udah nggak bisa dipakai nih di sini. Karena ini tadinya teman-teman mungkin ngelihatnya apa gitu ya, lihatnya ya ikan gitu ya. Di sini teman-teman udah ngelihatnya ada ular, ada singa di hutan, ada macan gitu ya. Ada ini lebih dalam lagi, ini mungkin 10 meter ada buaya segala macam. Nah ini udah nggak bisa lagi senjatanya yang ini. Teman-teman perlu upgrade skill yang mana banyak sekali advertiser atau teman-teman yang tadinya sudah berkemah di sini udah merasakan profit gitu ya. Pas masuk ke sini, aduh kok stuck nih gitu ya. Ya udah kita di sini aja gitu ya. Memutuskan untuk di sini juga nggak ada yang salah, nggak ada yang benar teman-teman. Teman-teman mau nyantai di sini di area ini juga boleh. Mau coba naik ke gunung itu juga boleh gitu loh. Asal senjatanya teman-teman tepat gitu ya. Makanya hari ini gue juga mau share apa aja senjata-senjata yang perlu teman-teman siapin kalau teman-teman sudah merasakan profit di sini gitu ya lewat Metas Framework dan ketika teman-teman mau naik kelas nih, mau naik level lagi. Dan ini gue sudah lihat berkali-kali gitu ya, berkali-kali ya orang-orang yang sudah berhasil di sini itu mengiklan yang namanya ngiklan 1 bulan 1 miliar itu udah biasa gitu ya. Jadi ini udah pasti iklannya di atas 1 miliar kalau mereka yang sudah profit plus. Nah, dan ini mostly gitu ya, banyakan itu justru gue melihat ini adalah brand. Ya, produknya itu brand, bukan produk digital. Gue nggak tahu kenapa. Tapi gue lihat banyak brand yang udah spendingnya udah 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar gitu ya. Bahkan yang paling ngeri gitu ya, teman-teman pasti pernah dapat iklannya, cuman gue nggak mau ngomong nama brandnya gitu ya. Spendingnya ini adalah 90 miliar dalam 1 tahun, gitu ya. Profitnya atau ROAS-nya 120 M. Jadi dapat selisih ya 30 miliar lah gross profit untuk per tahun. Not bad gitu ya untuk menjual sebuah satu produk. Bukan satu produk sih, beberapa produk tapi satu brand. Jadi ini yang mereka lakukan adalah oke, kita mau mempersiapkan ini gitu ya diri untuk bisa melewati hutan dan sungai di sini karena udah nggak bisa cuma bisa pasang ads, bisa bikin konten iklan, bisa bikin landing page itu udah nggak bisa lagi. Udah bukan itu gameplaynya. Oke, kita masuk ke dalam 4 hal ya yang perlu kita miliki, senjata yang kita miliki kalau kita memang benar-benar mau gitu ya melewati hutan dan sungai ini biar kita bisa profit plus miliaran ini, oke? Jadi apa aja yang biasanya mereka punya gitu ya untuk bisa profit di sini. Yang pertama adalah sistem tracking. Ya, gua akan jelasin nanti sistem tracking. Yang kedua adalah evaluasi mendalam. Apa aja yang akan dievaluasi nanti gue juga kasih tahu. Yang ketiga itu adalah mindset scaling. Mindset scaling seperti apa? Dan yang keempat adalah tim yang kuat. Tim yang kuat ya. Jadi 4 hal ini yang membekali mereka untuk bisa melewati hutan dan sungai, melawan ular, singa, macan, dan juga kedalaman sungai tersebut atau deras arusnya. Oke. Gue akan masuk ke yang pertama di bagian sistem tracking dulu. Oke. Jadi ada beberapa hal yang teman-teman ini kalau sudah masuk ke dalam fase ini itu perlu di track. Jadi setiap hari mereka itu punya yang namanya dashboard ya. Dashboard, gue akan tunjukin dashboardnya gue seperti ini. Ya teman-teman bisa lihat ya cara cara nge-tracknya. Apa yang di-track di dashboard dan ini dipantau setiap hari ya. Dan tim gue waktu itu juga kita ngelakuin ini. Kita tinggal di satu rumah bareng-bareng melakukan ini setiap hari itu ada angka yang kita kejar kayak oke, kita mau profit sekian. Sekarang gimana nih profit kita berapa? Jadi ini dashboard benar-benar penting banget ditempel di depan muka semua orang. Kalau bisa di ruangan gitu ya ditempel dilihat ini kita mau menuju angka ini. Yang pertama harus ada indikator penjualan atau revenue. Yang kedua ada indikator spending ads-nya, gitu ya. Yang ketiga ada indikator gross profit-nya. Kenapa gross? Karena revenue kurang ad spend masih gross ya, masih dikurang tim, pajak, gaji, tim, operasional dan sebagainya. Gross profit-nya. Yang ketiga adalah tracking persentase funnel. Jadi misalkan dari konten iklan ke landing page CTR-nya berapa, dari landing page ke check out itu percentage-nya berapa, check out ke buyer itu berapa. Nah, mereka harus banget nge-track
Dan kalau ada yang tidak sesuai dengan indikator, itu langsung dibenerin di saat itu juga. Jadi udah nggak ada tuh. Cuman, oke, kita pasang iklan, habis itu kita konten iklannya kita set, habis itu kita lihat besok profit berapa ya. Nggak ada. Mereka punya tracking sistem yang sangat mendalam, minimal banget yang kayak gue share di sini, gitu ya. Mereka bisa nge-track hari per hari sehingga mereka tahu errornya di mana. Jadi sistem trackingnya harus bener-bener minimal banget seperti ini. Gue kemarin juga habis dari Bangkok gitu ya, ngeliat advertiser gitu ya, ngelakuin tracking itu bener-bener menurut gue udah next level sih, ibarat Excel gitu ya. Udah mentok kanan, mentok ke bawah gitu, gue juga udah bener-bener advance banget sistem tracking ini. Jadi teman-teman harus punya sistem tracking yang minimal banget mencangkup 4 hal ini. Gimana revenue-nya, gimana spending-nya, gimana gross profit-nya, dan gimana funnel-nya. Persentase funnel-nya, oke? Yang kedua, setelah udah punya sistem tracking, tentunya dibaca gitu ya, trackingnya bakal tentunya dibaca gitu ya. Ini oke, kalau misalkan ada yang salah, gimana cara evaluasinya? Jadi mereka punya sistem evaluasi untuk konten iklan, gitu ya, karena mereka percaya bahwa konten iklan ini yang bisa benar-benar nge-scale. Dan nanti gue akan ceritain di bagian sini mindset scaling mengenai konten iklan. Tapi yang pertama mereka punya sistem evaluasi konten iklan dan juga mereka punya sistem evaluasi untuk ini juga nih ya. Oke, kalau misalkan kita funnel dalam satu funnel gitu ya. Ini kita cuma punya satu nih. Tentunya profitnya susah di scale gitu ya. Karena kita cuma punya satu peluru. Makanya mereka bikin setiap minggu itu bisa 10 funnel per week ya. Jadi senjatanya banyak. Senjatanya banyak, pelurunya banyak. Nah, apa aja macam-macam funnel? Macam-macam dong. Bisa jadi dari iklan ke webinar lah, satu, iklan ke WA, dua, iklan ke form, tiga, gitu loh. Jadi mereka tes terus tuh, evaluasi terus gitu ya, mana yang paling menghasilkan profit dan juga matrix yang paling bagus. Kemudian, minimal banget mereka punya dua senjata ini, evaluasi secara konten iklan dan evaluasi secara percentage funnel, mana yang paling bagus. Nah, yang nomor tiga, mindset scaling. Di sini gue mau sedikit bercerita sama teman-teman ya untuk mindset scaling. Oke, gue mau sedikit bercerita yang mengenai scaling. Oke, ada dua cerita yang akan gue share gitu ya ke teman-teman. Ya, cerita pertama adalah dari luar negeri semua. Ini teman-teman bisa cek gitu ya channelnya mereka. Kalau teman-teman suka nonton juga channel luar negeri, ada satu orang yang namanya Russell Brunson. Jadi dia bilang dia lagi melaunching sebuah program ya tentang mungkin sebuah live event atau program. Dia juga di saat yang bersamaan gitu ya, ada satu orang juga gitu ya, namanya Dan. Ini juga launching program yang sama. Jadi yang ini tentang yang sama adalah tentang online selling tentunya ya, menjual secara online kayak gue juga gitu ya, ngajarin cara berjualan secara online. Oke? Programnya sama persis. Jadi nggak ada yang beda, nggak ada yang beda ya. Jadi mereka launching di tanggal yang sama, angle iklannya juga sama-sama ngiklan, angle iklannya sama dan sebagainya. Nah, Russell Brunson, gitu si Russell ini dapat 1 juta dolar gitu ya secara revenue setelah udah selesai. Nah, dan dapat 3 juta dolar. Jadi yang jadi Russell Brunson ketika jual program ini dapat 1 juta dolar. Si Dan jual program yang sama gitu ya dengan tipe yang sama dapat 3 juta dolar. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk rembukan. Oke bro, ini kita jual program sama, tanggalnya sama segala macam. Tapi kok lu bisa 3 kali lipat nih, ya kan? 3 kali dari si Russell. Nah, akhirnya mereka penasaran. Apa ya yang bikin beda ya? Kenapa lu bisa 3 kali dan gue cuma 1 kalinya doang? Akhirnya mereka berdua rembukan gitu ya, tim ketemu tim, ini timnya Russell, ini timnya Dan gitu ya, mereka ngadain sebuah event acara gitu ya untuk ngeliat bener-bener kayak konten iklannya dia apa, konten iklannya si Dan apa, settingan iklannya seperti apa, settingan iklannya si Dan seperti apa, jadi benar dibandingin, semua dibandingin. Dan akhirnya ketemu alasan kenapa Russell cuma dapat 1 juta dolar sedangkan si Dan dapat 3 juta dolar atau 3 kali lipatnya. Problemnya ketika mereka berdiskusi adalah ini si R ya, ini si Dan. Dan melakukan konten iklan 3 kali lebih banyak. Oke?
3 kali lebih banyak sehingga dia bisa menghasilkan 3 kali lebih besar juga revenue-nya. Dan ini gua ngerasa ini real atau relate. Karena gini teman-teman, semakin lu bikin konten iklan, semakin lu akan menemukan angle-angle yang winning, terus semakin lu juga akan menemukan tipe-tipe iklan yang winning. Kan banyak ya, ada video, ada image, ada carousel, ngomongin hook yang per angle 1, angle 2, angle 3 itu kan banyak kan. Tinggal kita bongkar pasang. Kalau lu udah nonton framework gua, udah beli framework gua ini, lu akan menemukan kayak, wah gila banyak banget cara buat nge-scale konten iklan. Nah, mereka nge-scale-nya dengan cara seperti itu. Tadi gua ngasih lu 14 hal yang bisa dikulik dari konten iklan. Jadi lu bayangin kayak kalau lu cuma bikin seminggu cuma 3 konten iklan, 4 konten iklan, ya wajar lu lama dapetin profit karena konten iklan lu nggak scalable, lu nggak scale konten iklan lu dengan gila. Oke, ini cerita yang pertama, si Russell Brunson. Yang kedua adalah yang namanya Alex Hormozi. Sama, ini juga dari luar negeri juga. Gitu ya. Nah, dia baru aja launching buku dan dia baru saja memecahkan rekor penjualan tercepat ya, fastest selling dalam 6 jam. Dalam 6 jam apa 7 jam gitu. Jadi kayak rekor terbanyak dan tercepat kalau nggak salah 100 juta dolar sekian gitu. Jadi benar-benar gila banget. Penjualan buku non fiksi tercepat. Jadi baru saja memecahkan rekor nih dia. Nah, dia cerita kenapa dia bisa melakukan penjualan semasif itu. Kenapa gitu ya? Kok bisa masif, dan dia kasih tau rahasianya gini. Sebelum dia launching, jadi ini adalah hari dimana dia launching contohnya. Ini ada waktu 6 minggu nih untuk dia melakukan ya namanya pre-launch lah ya. Kita sebutnya pre-launch. Selama pre-launch, dia launching 2.800 ads. Yang mana gua dari tahun ini Jordan ya. Ini kan si Alex ya. Ini Jordan. Yang namanya Jordan ini dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 ini 6.200 sekian ads. Nah, normalnya ini kan dari 2019 ke 2025 kan 6 tahun ya. 6 tahun. Berarti kalau 2000 pun gue dibagi 3, ini 2 tahun. Dan ini gue bikin iklan setiap hari selama 2 tahun. Gue bikin iklan, dibabat abis 6 minggu sama dia. 6.000 konten iklan dibuat sama dia. Dan dia bilang, ya kalau lu mau bener-bener menang, gitu ya, lu harus melakukan repetisi yang lebih tajam lagi gitu, yang lebih gila lagi. Jadi gue ngelihat kayak, oh oke. Ya bener sih, gue ngerasain soalnya. Nah, teman-teman mungkin di sini ada juga yang ngerasain. Ketika lu mulai lebih sering ngelakuin konten iklan, lu akan lebih banyak lagi gitu ya. Lu akan lebih lebih cepat lagi menemukan profit-profit gitu ya. Karena lu tahu nih, lu punya taste, lu punya sense mana konten iklan atau angle yang bakal menghasilkan penjualan. Jadi kayak ini ya scaling ya teman-teman. Ini konten iklan yang di scale gitu. Nah, kemarin gitu ya, gue dari affiliate conference juga ngelihat mereka tuh punya sistem sistem nge-scale konten iklan yang menarik gitu ya, di mana mereka bener-bener sangat detail dalam menganalisa konten iklan. Gua sampai speechless dari 14 indikator tuh lah, gua dia kulik terus gitu ya, sampai dapat yang winning. Lu bayangin tuh. Menurut gua ya scaling ads adalah scaling konten iklan. Menemukan dengan cepat gitu ya konten yang paling worth itu menurut. Nah, kita lanjut ya ke dalam tim yang kuat. Jadi ini adalah nomor 4 tadi ya. Ketika teman-teman pengen masuk gitu ya ke hutan, ke sungai, melawan ya teman-teman nggak bisa sendiri lagi karena bisa tewas di jalan gitu. Terutama ketika nggak punya waktu gitu ya, teman-teman bisa nggak tidur, kena GERD, itu udah ada contohnya teman saya, advertiser kena GERD, jangan sampai. Teman-teman bikinlah sebuah tim gitu ya. Nah, tim ini ada apa aja? Yang pertama adalah orang-orang yang bikin konten iklan terus-terusan nih. Jadi kerjanya syuting terus sama talent gitu ya. Editor, copywriter, nah ini semua di sini nih, tim kreatif gitu ya. Tim kreatif yang siap ngegas gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah perlunya si advertiser ini. Mereka naikin iklan terus gas gitu. Coba ad account A, coba ad account B, coba fanpage A, fanpage B, dan seterusnya dites terus sama dia. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini adalah data analisis atau data analisa data gitu ya. Karena dari sistem tracking ke evaluasi ini kan perlu yang namanya diberikan suggestion ya,
suggestion, oke udah ngiklan nih, yang bagus adalah apa gitu ya, dari kasih tau ke kreatif gitu. Nah, advertiser juga dikasih tahu, fanpage lu yang nomor A tuh jelek, pakai fanpage B ya. Nah, ini dikasih juga ke advertiser. Jadi, tugasnya adalah menganalisa dan memberikan suggestions. Kalau teman-teman bisa pakai AI yang udah benar-benar canggih gitu ya, ngasih suggestions, itu boleh juga gitu. Sehingga gabungan dari ketiga ini, ada kreatif, ada advertiser, ada analisa data. Ini menjadi tim yang bisa memberikan predictable result atau memprediksi hasil. Nah, kalau dari posisi ini udah win rate-nya sudah lumayan tinggi gitu ya. High. Kita bisa bilang di sini 90% lah ya win rate, di mana dari hasil analisa dikasih jadi kreatif, dinaikin dan 90% udah pasti profit lah. Dan diduplikasi terus-menerus. Jadi ini untuk tim yang kuat, cara nyusunnya adalah seperti ini, punya kreatif, advertiser, sama analisa data gitu. Oke teman-teman, sampai situ dulu gue menjelaskan gimana caranya bisa profit dari awal banget, dari nol, apa yang lu perlu senjatai, dan ketika sudah profit, senjata apa yang lu perlu siapin juga untuk bisa mendapatkan profit yang lebih besar lagi. Ini pilihan teman-teman, mau berkemah di dekat sungai dan menikmati indahnya sungai dan pemandangan, silakan. Kalau mau naik gunung ke atas, gitu siap dengan segala resikonya juga silakan. So, benar-benar nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Dan at least gue sudah kasih tahu teman-teman apa yang perlu lu siapkan. Jadi, good luck. Dan kalau lu bingung, lu bisa komen di bawah gitu ya. Kita lanjut diskusi di kolom komentar. Sampai ketemu di next video ya.